Menurut Wikipedia, Jugun Yanfu atau wanita penghibur yang dalam bahasa Inggris disebut comfort woman adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada wanita yang melakukan layanan seksual kepada anggota tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua di koloni Jepang dan wilayah perang. Jugun Yanfu merupakan wanita yang menjadi pemuas kebutuhan seksual tentara Jepang yang ada di Indonesia dan juga di negara-negara jajahan Jepang lainnya pada kurun waktu tahun 1942 hingga 1945. Menurut riset oleh Dr. Hirofumi Hayashi, seorang profesor di Universitas Kanto Gakuin, Jugun Yanfu termasuk orang Jepang, Korea, Tiongkok, Malaya yang termasuk Malaysia dan Singapura, lalu ada Thailand, Filipina, Indonesia, Myanmar, Vietnam, orang Eropa di beberapa daerah kolonial seperti Inggris, Belanda, Prancis, dan Portugis, dan yang terakhir ada penduduk Kepulauan Pasifik. Jumlah perkiraan dari Jugun Yanfu ini pada saat perang berkisar antara 20.000 hingga 30.000. Pengakuan dari beberapa Jugun Yanfu yang masih hidup, jumlah ini sepertinya berada di batas atas dari angka di atas. Kebanyakan rumah bordirnya berada di pangkalan militer Jepang, tetapi dijalankan oleh penduduk setempat, bukan militer Jepang. Latar belakang. Pada tahun 1937 terdapat peristiwa yang disebut The Rape of Nanjing. Terdapat 20.000 perempuan dari segala usia di kota Nanjing yang menjadi korban pemerkosaan tentara Jepang. Lalu muncullah sentimen-sentimen anti-Jepang. Kemudian dibuatlah comfort station atau stasiun penghibur untuk tentara Jepang dengan tujuan agar tentara Jepang dapat melampiaskan nafsu mereka. Dan wanita-wanita yang ada di stasiun penghibur itulah yang disebut Jugun Yanfu. Korban Jugun Yanfu, Indonesia. Mardiem bercerita, ia masih berusia 13 tahun saat menjadi Jugun Yanfu. Waktu itu dia diberi panggilan Momoye. Awalnya ia berjanji akan diangkat ke Borneo menjadi penyanyi grup sandiwara keliling Panca Surya. Namun sebelum berangkat, semua tubuhnya diperiksa termasuk kemaluannya. Namun saat menetap di asrama Telawang sebelum menuju Kalimantan, ia diperkosa oleh seorang pembantu dokter yang memeriksa kesehatannya. Selama menjadi seorang Jugun Yanfu, Mardiem tinggal di sebuah rumah bordir di Banjarmasin milik Cikada. Pemiliknya itu memiliki sikap yang sangat kasar kepada Mardiem. Pernah suatu hari ia dipukul dan ditendang sampai pingsan selama 6 jam karena menolak melayani tamu. Karena pekerjaannya itu, Mardiem mengaku pernah hamil dan terpaksa menggugurkan kandungannya karena disuruh Cikada. Mardiem mengaku sebenarnya laki-laki yang menghamilinya itu siap bertanggung jawab atas anak itu, tetapi Cikada tidak mengizinkannya. Mardiem merasa sangat berdosa karena membiarkan bayinya meninggal. Sebelum menguburkannya, ia memberi nama bayi itu Mardiama dengan nama Yama yang diambil dari nama ayah sang bayi. Ganti rugi pada korban Jugun Yanfu. Karena desakan berbagai pihak, pemerintah Jepang akhirnya bersedia membayar ganti rugi terhadap Jugun Yanfu. Namun imbalannya sebesar 380 juta yen itu justru mengucur ke Asian Women Funds atau AWF. Namun dana pada AWF tidak jelas kegunaannya. Di awal dikatakan dananya akan digunakan untuk membangun panti jompo di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Utara. Namun praktiknya para mantan Jugun Yanfu tidak pernah menerimanya. Mengenai dana itu, Mardiem mengaku menolak menerima, kecuali pemerintah Jepang mengaku bersalah dan meminta maaf kepada korban, merehabilitas nama mereka, serta memasukkan nama Jugun Yanfu ke dalam pelajaran sekolah Jepang.